Halo guys. Halo guys. Halo guys. Apa kabar guys? Aku sudah sangat lama tidak nge-live. Enggak juga sih. Enggak tahu sih. Gimana kabar kalian guys? Kangen. Emang iya. Temen gak bosi. Aku udah lama banget loh guys gak bosi. Cuman aku bangunnya siang aja sih. Tapi kayak aku udah lama gak bosi. Padahal kan aku pas itu tiap hari kan. Cuman sekarang udah enggak. Terima kasih ke Dakdikduk dari JKT48 stage-nya. Emang ya, bener loh. Bener, itu real. Aku kayak sekarang itu apa ya, tidak. Terima kasih ke Erlangga udah tidak bosi lagi. Aku kangen kamu. Emang iya. Aku juga kangen banget guys sama kalian. Percaya nggak? Aku juga kangen banget sama kalian. Terima kasih Kak Mumtaz balon pestanya. Ini Jemima. Kalian pikir ini siapa guys? Kalian pikir ini siapa? Terima kasih ke Febri. Jemima belum mandi. Enak aja ya. Aku udah mandi. Udah mandi guys. Udah mandi. Sudah rapi. Enak aja baru bangun. Udah bangun dari tadi loh. Udah bangun. Terus udah ngapain lagi ya tadi? Nggak tahu. Tapi kayak aku mau kasih tau ke kalian guys, kalau misalnya aku tuh lagi kayak aku tuh cinta banget sama tidur. Kayak apa ya, aku cinta banget sama tidur. Tapi kayak aku itu kemarin tadi malam tidurnya tuh nggak seenak tidur aku 2 hari yang lalu. Kayak beda gitu loh rasa tidurnya. Aku nggak suka banget sih sama tidur tadi malam. Sebenarnya bukan karena mimpinya, cuman nggak tahu kenapa rasanya tuh kayak nggak enak gitu. Sedangkan kalau misalnya tidur aku yang 2 hari yang lalu itu kayak benar-benar seenak gitu. Salah bantal? Enggak salah bantal sebenarnya. Cuman kayak gak tau ya, aku tuh ngerasanya bangun-bangun tuh kayak gak sesegar 2 hari yang lalu. Gara-gara mimpi Ekin. Happy birthday Ekin. Aku yang ngechat dia paling pertama guys, bener-bener 00.00. Terus ya tahu, terus aku kayak nge-spam dia gitu. Aku nge-spam dia chat gitu. Tapi dia baru balas tuh kayak jam berapa ya? 00.0 gak tau 0 berapa. Tapi gak pas 00 gitu. Terus kayak dia bilang, oh orang pertama. Terus aku kayak gak expect kalau misalnya aku orang pertama. Karena sebenarnya kayak aku inget sih, cuman gitu. Cuman aku pikir yang lain juga bakal jam segitu kan. Jadi kayak gitu. Oke, aku spam tapi kayak gak dibalas-balas. Terima kasih ke XR fireworks-nya. Maira mau jam segitu katanya ketiduran. Terima kasih ke Fanya. Ekin slow respon.
sebenarnya guys, kayak dia tuh sekarang udah nggak slow respon itu guys. Kalau misalnya kalian menonton progres per slow responan ini, dia udah nggak slow respon itu sekarang. Jadi kayak udah biasa aja. Evokin, apa kabar Jam? Baik. Oh iya, Akin ulta kemarin. Ih, pura-pura lupa banget. Pasti udah ingat banget, tapi kayak pura-pura lupa aja. Yang paling slow respon di Gen 13. Terima kasih Kak Sans. Siapa ya? Yang paling slow respon, pokoknya kalau yang fast respon itu Myra Rili. Kalau yang slow respon siapa ya? Aku gak tahu ya. Kalau kau itu aku sebenarnya kayak tergantung mood dia. Kalau aku tergantung mood aku. Tapi aku tuh merasa aku tuh udah balas, sumpah guys. Kayak aku merasa aku tuh udah balas. Tapi sebenarnya setelah aku ngeliat chat gitu, banyak banget chat-chat yang belum aku buka. Tapi sebenarnya kayak aku tuh udah merasa balas, jadi kayak ya udah. Tapi kayaknya mereka kayak Gia. Tapi kayak mereka juga mengerti kalau aku udah balas. Ya guys, chat aku gak dibalas sama Kak Gia. Sumpah parah banget. Nggak ding. Halo Kak Gia. Tuh kan, ketahuan. Tapi gak apa-apa sih. Tapi kayak aku gak apa-apa gitu loh kalau misalnya gak dibales. Dalam hati balasnya. Oke. Aku gak apa-apa sih kalau gak dibalas, karena kayak aku juga kayak gitu. Jadi kayak ya udah. Aku mengerti sebenarnya dia itu udah ngebalas aja gitu. Gak ada suaranya. Emang iya? Pasti ada. Dia ajakin Jamie sama TikTokan. Ya dong, Kak Gia ajakin aku TikTokan dong. Oke. Sepertinya dia sudah menghilang guys. Jadi ya udah. Tapi guys, enggak. Oke, cukup toh. Tapi nggak ngerti. Oke. Tapi jujur guys, kayak gitu pipinya lucu banget. Sumpah, aku suka banget sama pipinya Kak Gia. Kayak lembut banget gitu loh guys. Masih ada Kak Gia gak sih? Kalau udah gak ada Kak Gia, kita ganti topik. Gak deh. Kalau udah gak ada Kak Gia, kita ganti topik. Oh masih ada. Oke. Kak Gia tuh baik banget guys. Kayak apa ya, Kak Gia tuh perhatian juga. Terus dia suka banget kayak tiba-tiba ngomong kenapa sayang gitu guys. Kayak seorang Kak Gia gitu loh, tiba-tiba banget kan kayak gitu. Terus apa lagi ya, apa ya, kayak pokoknya caring banget lah, caring. Terima kasih Kak Lia, caring banget. Abis itu apa ya, suka menolong juga guys orangnya. Duh, masih ada Kak Gia lagi. Iya, suka menolong guys orangnya. Habis itu ya gitulah ya. Pokoknya kayak Kak Gia tuh best banget deh. Terima kasih Kak Hanzu. Best banget deh. Mau apa kamu Jam? Gak mau apa-apa. Tapi kayak Kak Gia tuh lucu banget guys kalau ketawa. Terima kasih Kak Kennedy Fireworks-nya. Lucu banget guys kalau ketawa. Kemarin kan kita lagi kayak cerita gitu kan. Kita lagi cerita. Terima kasih kali ya. Kita lagi cerita-cerita gitu. Terus kayak dia tuh ketawanya paling lucu. Dia paling lucu. Dia kayak ketawanya tuh paling terbahak-bahak gitu. Karena dia tuh gak ngerti yang kita maksud. Terima kasih Kak Elang. Terima kasih Kak Ahmad Jemimanya. Karena dia tuh kayak gak ngerti yang kita maksud gitu loh. Dia tuh nganggapnya tuh yang lain. Jadi kayak
dia tuh makanya ketawanya tuh ketawa banget, padahal kayak sebenarnya nggak selucu itu. Terima kasih Kak Haidar, dalam pestanya Mochi Mall itu Jemimanya. Ya tahu kayak aku lagi bentar, Kagia masih ada guys, kita topiknya jangan di luar Kagia. Ya Kagia tuh ketawanya lucu banget, ketawanya lucu banget. Terus apa lagi ya, kenapa Kak ini kayak lagi apa sih, lagi kayak lagi membahas Kagia, lagi rate orang, betul, lagi rate. Kalau Kagia tuh kayak 10/10 lah guys. Oke. Ini bukan ngegibahin loh, sejak kapan ngegibahin tuh yang baik-baik. Ini bukan ngegibahin, ini tuh kayak lebih ke terima kasih ke Haidar Jemimanya, lebih ke mengutarakan fakta tentang pribadi dia. Wow, terima kasih kali ya malam pestanya. Ya ini tuh lebih ke apa ya, terima kasih Kak Waldo Jemimanya, lebih ke menggambarkan kepribadian Kagia. Terima kasih Kak Musna Fireworks-nya. Sarkas, gak sarkas ya, tapi aku gak bisa banget guys kalau misalnya main. Tau gak sih, udah aku cerita ya, gak tau deh. Emang Kagia udah pergi? Pokoknya pas itu aku udah pernah cerita gitu kan. Terima kasih kamu Musna Fireworks-nya. Aku udah pernah cerita gitu kan, kalau misalnya aku kalau main yang kayak game sarkas gitu, aku gak bisa untuk gak sarkas. Padahal sebenarnya tuh kayak aku ceritanya memposisikan diri aku kalau misalnya kayak kita muji gitu kan, bisa kayak kamu cantik banget, tapi gak tau kenapa ada itu entah jadi sarkas. Tapi sebenarnya aku tuh merasa aku tuh nggak sarkas, cuman kayak pas itu kan aku main sama Rili, terus kayak Rili itu dia Jam itu sarkas banget. Padahal sebenarnya itu aku beneran dari hati guys ngomongnya. Aku kayak ngomong itu tulus. Terima kasih Kak Waldo Cidelinnya. Terima kasih Kak Litz balon pestanya. Kurang tulus. Itu kayak gak tau, mungkin karena itu dites jadi kayak ada kayak gitu. Cuman kayaknya kalau misalnya terima kasih Kak Dimas Ekinnya. Cuman kayaknya kalau misalnya emang terima kasih Kak Ahmad, kalau emang benar muji orang gak kayak gitu. Kalau muji itu tulus, cuman karena itu game aja jadi sengaja kayak gitu-gitu gitulah. Bentar, tadi tuh aku mau cerita sesuatu guys, sebenernya aku jadi lupa. Oh my god, oke, Kagia. Terima kasih Kak Sarif malam pestanya Kagia. Jadi jadi Kagia tuh baik banget lah ya pokoknya. Terima kasih Kak Zai malam pestanya. Lo kirain live-nya Ekin salah masuk. Emang Ekin live juga? Iya guys, kayak gitu terlalu perfect untuk bingung gitu loh. Terima kasih Evokin. Hah? Terima kasih Evokin. Terima kasih Kak YNA malam pestanya. Kamu mau cerita nunggu Gia pergi dulu kan? Gak sih, sebenarnya gak gitu. Terima kasih Kak Ahmad. Tadi mau cerita, cuman aku lupa. Jadi kayak gitu deh. Ekin habis kamu interogasi ya? Enggak Kak. Ya, jadi kan kayak kemarin tuh aku ngucapin kayak Ekin happy birthday Ekin. Terus dia kan ada ngejawab, terima kasih Kak Dimas dalam pestanya. Terus dia kan ada ngejawab gitu kan, kayak terima kasih Bestie Evokin atau apa gitu, terima kasih Kak Yan. Terus aku kan ketemu sama dia, terus aku tuh kayak, Kin, maksudnya terima kasih sama Evokin apa? Kan Evokin tuh bukannya terima kasih Kak Haidar. Kayak
kayak apa sih, terima kasih Kak Gavi, terima kasih Kak Ra. Kayak kan kalau evokin itu kan berarti our streaks kan, atau enggak. Terima kasih Kak Zai bulan pesanya. Jadinya kalau misalnya dia jawab terima kasih Maya evokin, terima kasih Kak Ahmad bulan pesanya, itu agak kayak nggak nyambung gitu kan. Cuman dia bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa pakai itu aja karena dia bingung mau balas siapa. Terima kasih Kak Haidar bulan pestanya. Strik sama siapa aja kamu? BTW guys, aku sebenarnya terima kasih Kak Gavi, sebenarnya aku tuh masih strict dengan orang-orang. Terima kasih Kak Ahmad bulan pesanya. Dan walaupun kayak pas itu strict aku mati sama Kak Intan, cuman kita tidak menyerah sampai di situ saja. Kita tetap melanjutkan strict kita. Tapi yang update berarti kan aku sama Ekin, sama Cici, sama Kak Intan. Terus terima kasih Kak Yanuarian, bentar, Ekin, Cici, terima kasih Kak Ahmad bulan pestanya. Ekin, Cici, Kak Intan, Maira, sama Kak Gia guys. Yang update itu sama Kak Gia. Really nggak ada guys. Kamu mau rencana pada min evokin nggak? Enak aja ya. Aku tidak ada rencana untuk padamin. Terima kasih Kak Jerry bulan pestanya. Padamin evokin. Kayak kita tuh sedang menunggu sampai evokin itu berapa ya? Sampai gak tau ya sampai berapa. Kayak sebanyak mungkin karena kayak dia tuh nggak berkembang gitu loh guys. Serius, dia tuh beneran nggak berkembang. Dia tuh kayak di situ-situ terus. Karena harus nunggu pas trik aku tuh berapa ya? Berapa? Warna apa ya? Ungu deh kayaknya. Terima kasih Kak Ziz Fireworks ya. Masa ungu ya? Aku gak tahu sih. Iya harus 200. Iya kan? Pokoknya harus 200 gitu deh. Belum ungu berarti. Apa udah ya? Udah tahu udah ungu. Ya pokoknya harus sampai 200 gitu kan. Sedangkan kita kayak literally nggak tahu kenapa ya selama 100-an ini tuh kayak no upgrade gitu loh. Kayak enak aja kuning, enak aja strikku kuning. Iya harus kirim 4 chat gitu-gitu. Cuman dia tuh nggak mau itu loh, nggak mau berubah warna karena harus nunggu 200 ya kalau nggak salah. Gak tahu sih. Terus kalau sama Kagia evokin kalau udah ungu berarti udah tua. Iya tahu evokin udah tua. Terus kalau sama Kagia nggak ada petnya guys. Yang foto baju kuning kenapa menyala gitu? Iya tahu. Aku kan pas itu kalau Kak Ina juga nggak ada petnya guys, karena aku udah kayak udah ada trust issue gitu kalau misalnya mau bikin pet. Ya jadi kalau misalnya yang baju kuning itu, karena aku kan pakai baju kuning, aku pikir kan nggak bakal menyala itu kan. Terus ya udah, aku pas itu kayak di kerumunan orang gitu, di belakang kerumunan orang. Terus tau nggak sih guys, tetap terlihat. Aku pikir tuh kayak baju kuning itu kayak udah bajunya aja, jadi kalau misalnya aku di belakang orang-orang tetap gak bakal kelihatan gitu loh. Tapi ternyata di belakang orang-orang tuh sangat terlihat guys aku, walaupun di kerumunan orang. Kan kuning mah emang warnanya jreng banget. Iya warnanya ngejreng banget, jadi kayak aku pikir tuh kayak ya udah warnanya tuh menyala. Cuman kalau misalnya ada rame-rame, terima kasih Kareno, ada rame-rame itu tetap kayak tertutup gitu loh. Tapi ternyata enggak, ternyata kayak tetap kelihatan. Terima kasih Kak Charlie bulan pestanya. Yang 13 banget kuning-kuning. Iya tahu. Kalau misalnya kuning tuh kayak aku keinget Gen 13. Kalau misalnya biru itu aku keinget Ekin.
Kalau misalnya hitam itu aku keinget Kak Awi. Kalau biru apa sih, kayak dark blue, kayak biru dongker gitu, aku keinget Cici. Terus kalau misalnya pink, aku tuh keinget Kak Intan. Terus kalau misalnya ijo siapa ya? Terima kasih Kak Ziz. Kayak ijo tuh kayak Virgi gak sih? Enggak sih, sebenarnya ijo tuh gak Virgi. Oh iya, Maira ya. Tapi kayak Virgi tuh sering banget pakai baju yang ada ijo-ijonya gitu. Kalau pink Ekin. Enggak tahu, kalau Ekin tuh lebih ke biru. Oh, enggak tahu sih. Tapi lebih kayak ke biru gitu. Vibe-nya tuh biru. Kalau pink kayak nge-fit sama kamu. Soalnya trauma pink. Biru Virgi. Iya sih, sebenarnya Virgi juga biru ya, karena suka Stitch. Cuman kalau misalnya Ekin, nggak tau ya, aku tuh ngelihat Ekin itu kayak biru. Trauma pink jujur. Ih, nggak boleh gitu. Parah ngatain Virgi ijo. Ijo tuh bukan warna yang jelek loh. Ijo tuh juga bagus. Ekin kulitnya biru. Kayak gitu. Aku nggak trauma pink. Oh, makasih ya. Iya. Kalau Maira apa ya? Maira kuning gak sih sebenarnya? Gak sih. Maira itu apa ya? Di dunia ini ada warna apa lagi sih, guys? Oh, merah itu Really, guys. Merah itu Really. Semua aja kuning. Kan dari tadi yang disebutin kuning baru Maira doang, yang lain gak ada. Merah itu Really banget. Supaya guys, dia ada baju kebangsaan dia yang warna merah. Terus nah, Virgi Maira nih, terima kasih Kalia dalam pestanya. Sebutkan alasannya dong tiap warnanya. Oke. Jadi kalau misalnya, iya sih, Maira itu ungu banget gak sih? Jadi kayak kalau misalnya Kak Intan, kenapa dia pink? Karena dia emang suka pink kan. Kayak dia emang suka pink gitu. Aku juga suka ngeliat dia pink, dan rata-rata itu kayak pernak-perniknya dia dan apa sih? Dan barang-barang dia itu rata-rata pink gitu kan. Terus kalau misalnya Ekin, kenapa dia biru? Karena aku ngerasa dia tuh kalau pakai biru itu bener-bener biru itu, kayak maksudnya biru muda ya, kayak baby blue gitu. Terima kasih Kazis, kayak baby blue. Itu aku kayak ngelihat itu tuh Ekin banget gitu loh. Terima kasih Kak Ali, Jemimanya. Itu aku merasa kayak Ekin tuh baby blue itu. Tapi ya itu. Terus kalau misalnya Cici, itu aku ngelihat dia itu biru dongker atau dark blue. Ya pokoknya yang kayak tone-nya itu kayak lebih ke biru tua gitu. Tapi harus the specific. Pokoknya kayak agak-agak midnight blue gitu-gitu. Sebab sotoy banget ngomong kayak gini. Terima kasih Kak Haidar. Maaf ya terlalu sotoy. Tapi ya kayaknya itu karena emang Cici kan sukanya warna itu, dan rata-rata kayak her wardrobe itu kayak apa ya, warnanya tuh yang kayak gitu-gitu, yang kayak mirip-mirip kayak gitu, atau enggak kayak abu, pokoknya yang kayak gitu lah ya. Terima kasih Kak Ziz. Terus kalau Kak Awi itu warna hitam banget. Dia kayak hitam itu kayak melambangkan Kak Awi banget. Kayak itu nggak usah ditanyain lah ya. Atau enggak ini baju motif ular. Terus kalau misalnya Maira tuh ungu banget tau guys. Dia tuh kayak ungu, kayak kak Maira. Kayak Maira itu ungu banget. Terus dia tuh sering banget pakai baju dia yang warna ungu. Jadi kayak nggak tahu, dia kalau misalnya pakai warna ungu tuh terpancar gitu loh. Terima kasih Kariski Ramah fireworks-nya. Kayak terpancar banget auranya. Terus
Terima kasih Kak Ahmad. Yes, Mimi Maira, betul. Terus kalau misalnya Rili itu merah, Sumpah Rili itu merah. Sudah itu kan suka banget sama warna merah. Terima kasih Kak Ahmad balon pestanya. Terus aku pernah pas itu pakai merah ya kan. Bukan pas itu deh guys, pas VC. Pas VC kan aku pakai merah. Terima kasih Kak Farel. Balon pestanya aku kan pakai merah. Terima kasih Kak Farel balon pestanya. Terus pas VC yang kemarin, terima kasih Kak Ahmad balon pestanya yang tanggal 7 itu loh, yang Senin. Nah itu aku pakai merah. Terus kan sebelum VC itu aku VC, terima kasih Kak Farel balon pestanya. Sebelum aku VC, aku tuh VC sama Rili. Terima kasih Kak Rizky Ramah fireworksnya. Jadi sebelum aku VC, aku teleponan sama Rili. Terus pada saat itu kan aku masih belum pakai outernya kan, outer kemeja kuningnya. Terima kasih Kak Ahmad. Jadi aku masih pakai merahnya doang. Terus terima kasih Kak Dakdikdukder Jemimanya. Nah terus si Rili dia ditelepon. Terima kasih Kak Dea fireworksnya. Dia ditelepon gini, ih Jam perasaan gak merah. Merah, itu dalamnya merah. Terima kasih Kak Dakdikdukder Jemimanya. Terima kasih Kak Ahmad balon pestanya. Itu merah guys, sebenarnya itu jadi merah terus luarannya itu kan kayak kemeja kuning dengan motif gitu, motif apa itu. Nah terus ya udah, aku kan cuma pakai merahnya doang pas telepon sama Rili. Terima kasih Kak Farel fireworksnya. Terus si Rili dia bilang, ih Jemima kok kamu pakai baju warna merah? Terus kayak aku bilang, lah emang kenapa aku pakai baju warna merah? Terus dia bilang, itu kan baju apa sih, warna kesukaan, bukan kesukaan sih, tapi maksudnya kayak warna yang melambangkan dia gitu loh. Karena kayak kata dia merah tuh dia banget, kayak apa sih, baju kebangsaan dia. Pokoknya dia ada baju kebangsaan dia. Terima kasih Kak Farel balon pestanya, baju kebangsaan dia yang warna merah. Sama ada baju kebangsaan dia yang kayaknya kalian semua juga udah tahu. Terima kasih Kak Haidar. Gak tau ya, kalian tahu apa enggak baju kebangsaan dia warna hitam yang kayak ada gambar mulut gitu. Kalian tahu gak sih? Ya pokoknya itu kayak, aku kalau bisa ngeliat baju itu tuh kayak lucu banget. Merah, cuma saya ada lagi baju kebangsaan dia gitu loh. Bukan yang Spider Lily, yang hitam terus kayak ada. Terima kasih Kak Haidar. Ya pokoknya itulah ya. Terus itu pernah kan kita lagi nggak jadi deh. Ya gitu deh. Susah menjelaskannya jadi gitu. Kalian kesel gak sih sama orang yang misalnya nih kayak mau cerita, misalnya kayak ada yang mau cerita terus aku tuh kayak bilang kenapa, terus dia bilang gak jadi, atau enggak dia tuh bilang kayak nggak tahu, susah jelasinnya. Sumpah kayak kesel banget gak sih? Kayak aku ya. Itu kayak kesel banget tau gak sih, karena sering banget kayak gitu. Kayak waktu itu aku pernah kan nanya, terima kasih Kak Salsa cicinaciannya. So aku pernah kan kayak gitu, aku nanya aku banget ya, tapi kayak ternyata itu aku baru merasa relate. Kadang-kadang tuh kayak susah dijelasin tuh kayak setelah baru-baru ini gitu loh. Kalau dulu tuh aku merasa kayak kok bisa sih kayak ada orang yang nggak bisa ngejelasin gitu, padahal kayak tinggal dijelasin aja kan. Tapi aku tuh baru menyadari sekarang karena aku merasa relate. Kadang-kadang aku mau cerita tapi aku nggak ngerti gimana cara ngomongnya, ngerti gak sih? Kayak susah untuk dijelasin. Terima kasih Kak Rizky Ramah balon pestanya. Ditulis aja. Iya kan? Kalian pasti mengerti. Terima kasih Kak Eza balon pestanya.
kayak PM-nya Jemima suruh nebak makanan habis itu hilang. Enggak, maksudnya kan supaya nebak aja. Tapi itu ya nggak jadi deh, karena nanti aku bakal ngasih taunya itu apa nanti di PM aja ya. Enggak, terima kasih Kak Rizky Rahma bahan pesannya. Enggak, nanti aku kasih taunya di PM. Nanti aku ceritain ya, karena sebenarnya itu ada cerita di balik itu, tapi nanti aku ceritanya di PM. Aku kira live bareng-bareng. YPPA, betul banget, YPPA. Ya kan, makanya ingatin aku ya untuk ceritain itu, karena kayak agak lupa gitu. Biasa sering lupa, tapi untuk banget kemarin itu aku inget. Iya, jadi soalnya pas itu aku kan pernah kayak gak tau lagi ngomongin apa. Terus kayak aku nanya gitu kan, terus jadi tadi mau ngomong apa ya? Oh ya, aku pernah gitu kan kayak nanya sesuatu, terus dia tuh kayak jawab sebagai aku nggak ngerti aku mau ngomong apa. Sumpah aku nggak ngerti banget mau ngomong apa. Ya pokoknya gitu lah ya guys. Pokoknya dulu aku kayak nggak ngerti kenapa ada orang yang bilang nggak bisa ngejelasin, tapi sekarang itu aku kayak relate gitu, relate banget. Capek denger, aku juga capek jujur. Kayak aku juga capek kok, aku nggak ngerti gitu ya. Tandanya masih SMP. No more SMP. Pelan-pelan aja ya Pink ya. Kayak mungkin lebih baik, terima kasih ke Cilek Babal Virginia, mungkin lebih baik pelan-pelan ngomongnya. Tapi sebenarnya aku nggak merasa sakit hati sih dibilang yapping, ya nggak sih? Kayak yapping tuh kayak yapping aja gitu. Kalau kalian lebih suka dibilang yapping, terima kasih Kak Gavi Jemimanya. Kalian lebih suka dibilang yapping atau berisik atau cerewet? Ya kan, kayak yapping itu biasa banget gitu loh, kayak nggak sakit hati. Tapi ada orang yang kayak lebih sakit hati dibilang yapping. Kalau bawel tuh lucu aja sih. Bawel sepi sehari tanpa yapping Jemima. Sebenernya guys, aku tuh nggak yapping itu sebenarnya nggak yapping itu, to be honest. Kalau kalian percaya, terima kasih kali ya balon pesannya. Gak yapping itu. Yappingnya pas nge-live aja. Gak juga sih sebenarnya juga yapping juga sih biasanya. Pas VC juga yapping. Emang iya, aku pas VC aku yapping. Aku introvert, tapi kalau udah kenal bisa yapping juga. Yes sama sih, aku juga kayak gitu. Kalau misalnya kayak ke orang baru, misalnya orang yang kayak nggak terlalu deket, itu kayak gak seberisik itu. Cuman kalau misalnya aku yang udah deket banget, itu ngikut makasih loh, terima kasih Kak Farel dalam pestanya. Tapi kayak Akim tuh paling kesel kalau bisa aku cerita sama dia, itu aku ngulang-ngulang hal yang sama. Tapi maksudnya kayak gini ya, contohnya misalnya kayak tau gak sih nah itu, kalau misalnya aku kayak gitu, dia tuh suka kesel. Padahal kan itu kayak cuma untuk menekankan cerita aja ya.
menekankan sebelum masuk ke topik cerita. Cuman dia kadang-kadang kesel kalau aku kayak gitu. Enggak, tapi maksudnya kayak setelah aku bilang tau gak sih, itu aku tetap cerita, cuman maksudnya buat ke ceritanya tau gak sih itu panjang, lama maksudnya, berkali-kali. Kayak tau gak sih, tau gak sih, jadi gitu. Itu ciri-ciri orang yapping. Wow, emang iya ya? Iya, intronya kepanjangan, iya, tapi maksudnya supaya terima kasih ke Cilok Babal. Soalnya kan kayak intro itu untuk menarik agar intro itu harus menarik agar mau mendengarkan ceritanya. Nah, jadi itu intronya menarik, jadi ditekankan 3 kali. Ekin pemarah. Terima kasih Kak Gavi. Menarik emosi. Masa sih? Terima kasih Kak Rizky Ramah. Jam Ekin suruh live juga. Gak tau guys. Entah guys. Ekin di mana? Rambutnya panjang sebelah ya kan? Lihat deh. Nggak juga sih sebenarnya guys. Sebenarnya ini tuh sama. Tapi aku nggak tahu sih. Aku tuh pengen potong rambut aku lagi atau aku pengen panjangin. Menunggu jam 5 mulet. Wow. Makasih loh sudah menunggu jam 5 mulet. Yang aku nggak tahu itu kapan akan terjadi ya jam 5 muletnya. Kangen rambut panjang nggak? Sebenarnya aku kangen banget tahu rambut panjang. Kayak sebenarnya kangen sih rambut panjang. Cuman ternyata aku merasa kayak setelah aku potong rambut aku tuh agak beda gitu ya. Maksudnya dari yang aku rambutnya panjang sama yang sekarang tuh kayak mukanya tuh kayak beda gitu loh. Padahal sebenarnya cuma potongan rambut sih. Cuman aku ngerasa kayak agak beda gitu. Kalau yang panjang tuh aku kayak lebih kalem dan lebih anggun banget. Tapi kalau katanya Rili sama katanya Maira, kalau misalnya aku tuh lebih bagus pas rambut aku sekarang dibandingkan rambut aku pas panjang. Kalau menurut kalian gimana? Lebih fresh. Wow, lebih fresh. Iya sih. Rambut pendek ini shampoo. Wow. Kalau kamu sendiri lebih nyaman rambut panjang atau pendek? Sebenarnya aku dua-duanya sih. Tapi gak tau kenapa kayak kalau dari dulu itu aku emang selalu stick to rambut panjang. Cuman kalau misalnya rambut pendek, tapi ini sebenarnya nggak pendek juga sih, ini nggak terlalu pendek kan. Jadi kayak sebenarnya masih bagus-bagus aja. Coba botak. Nanti ya guys, kalian stay tune. Terima kasih Kak Cilok Babal. Stay tuned for my botak. Tapi gak tahu ya guys itu kapan. Kayaknya masih 1000 abad lagi sih. Tapi dulu aku pernah kepikiran mau botak tahu. Kayak pas aku masih kecil, pas aku kelas berapa ya? Kelas 1 atau kelas berapa gitu. Aku pernah kepikiran mau botak. Karena kayaknya kayak lucu aja gak sih kalau misalnya botak terus kita tuh jadi menumbuhkan rambutnya tuh benar-benar kayak numbuhin dari awal lagi gitu loh. Tapi itu pas aku kayak masih kelas
foto kamu pas bayi aja pasti botak. Ya itu mah kan emang gitu, tapi maksudnya kayak gitu. Jadi aku kepikiran kayak, ih kalau bisa botak lucu kali ya. Terus kayak benar-benar numbuhin itu benar-benar dari titik gini sampai. Terima kasih ke Satria Fabrics-nya. Setidaknya kamu pernah botak pas masih bayi. Emang ada yang pas masih bayi nggak botak ya? Emang ada ya? Ada. Demi apa sih? Oh yang itu ya, yang kayak rambutnya tebal gitu. Kok bisa nggak botak? Iya kan, yang rambutnya tebal, jadi kayak emang langsung panjang gitu. Langsung keriting. Tergantung genetics ya, yes betul. Soalnya nggak langsung dipotong. Gen 13. Lucu loh kak. Lucu banget loh. Mau lihat Jemima era ponian. Sebenarnya kayaknya semua Gen 13 sudah tahu deh kalau misalnya dulu itu aku pernah ponian. Terus kan kayak dulu ada fotonya gitu kan, aku pernah ponian. Terus aku kasih tahu ke mereka gitu. Tapi kata mereka sih kayak aku gak terlalu cocok ponian. Pas masih enggak guys, pas baru-baru. Jujur baru-baru guys. Pas aku tahun berapa ya? 2024-an. Tahun 2000. Iya guys, aku ponian. Pas aku kelas berapa ya? Kelas 8. Pas aku kelas 8. Oh my god guys, udah SMA kayak gak berasa banget gak sih? Kayak sedih banget. Terima kasih Kak Syuza, Jemimanya. Emang kamu kelas berapa sekarang? Sekarang udah masuk SMA guys. Kelas 10, wow. Berarti kelas 8 itu 10 tahun yang lalu. Kelas 8 itu 2 tahun yang lalu. Atau 1 tahun yang lalu ya? Ya gitu lah ya. Iya 2 tahun yang lalu. Oh my god. Satu tahun yang lalu. Sorry kayak terlalu jauh. Iya, jadi kayak pas itu aku pernah nunjukin fotonya gitu kan. Tapi kayak katanya Kak Intan, kayak sih bagus-bagus aja, cuman katanya lebih bagus kalau aku nggak berponi. Terima kasih Kak Satria, Erinnya. Tapi emang iya sih, kayak sebenarnya poni itu lucu-lucu aja, cuman aku kan gampang keringetan. Jadi kayak poninya tuh agak ini guys, terpisah-pisah gitu. Iya, poninya tuh kayak dulu tuh aku potongnya poni yang kayak see-through bangs gitu, jadi nggak yang terlalu tebal poni depannya. Terus karena aku pas sekolah, aku kan sering main gitu-gitu kan. Pulang sekolah kan aku sering main, aku jarang pulang cepet gitu kan. Biasanya pulang lebih lama gitu di sekolah. Nah jadi kayak pas pulang-pulang tuh udah lepek banget. Cobain lagi poninya. Tapi kayak gitu ya. Orang sibuk. Ya sibuk main di taman guys. Tapi asli, aku suka banget sama sekolah. Tapi suka sekolahnya tuh pas pulang guys, sebenarnya. Kayak gak tau kenapa sekolah tuh nyaman banget, kayak tempat ternyaman. Sibuk beneran atau sok sibuk? Sok sibuk aja sih. Tapi biasanya kan ada kayak apa ya? Ada kayak apa sih namanya ya?
apa sih namanya, pokoknya kayak ada rapat, tapi bukan rapat sih, tapi misalkan biasanya osis atau apa gitu, sama pas jam kos. Enggak, tapi jam kos tuh enaknya kalau misalnya bener-bener di pelajaran terakhir. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah, jadi misalnya kayak pelajaran, jam kos pelajaran itu nggak enak banget, ya kan? Karena kayak jadi pas jam kos ini tuh nggak bisa lega banget gitu loh jam kosnya, karena kita harus kayak was-was buat ke next pelajaran. Tapi kalau misalnya udah di akhir tuh kayak ya udah sekalian pulang, jadi ya udah tidur aja gitu. Tapi kalau di tengah-tengah itu nggak enak banget, karena kita juga harus sekalian prepare buat next pelajarannya kan. Jam kos pas pelajaran MTK fisika, terima kasih Kak Japs Fireworks-nya. Nah kalau itu kayak nggak mungkin jujur, tapi aku pernah sekali fisika. Tapi kalau misalnya matematika aku nggak pernah sejauh ini. Tapi untung gurunya tuh kayak baik gitu, jadi biasanya kayak kita bilang terima kasih Kak Fan. Biasanya tuh kayak kita bilang kita ngerjain soal aja ya, habis itu kita jam kos gitu. Tapi yang penting kita kayak udah ngerjain soal gitu. Terus ya udah pas kita buru-buru pas kita mau ngerjain kita buru-buru gitu loh, jadi supaya kayak cepet, habis itu cepet bisa main. Tapi pada akhirnya ya, walaupun kayak gitu, pada akhirnya tetap gak bisa. Karena walaupun kita bilang terima kasih Kak Satria, walaupun kita bilang kayak ya udah kita ngerjain soal aja, habis setelah itu kita boleh jam kos, tapi pasti selesainya itu pas selesai pelajaran. Jadi ya gak ada jam kosnya. Yes, betul sekali, jadi gak ada jam kosnya. Kenapa gitu ya? Mungkin terlalu susah, atau mungkin sebenarnya gurunya tuh mengerti kalau misalnya ini tuh emang kayak dikerjainnya tuh biasanya emang waktunya segitu gitu. Iya kan, udah direncanain. Kamu style apa aja cantik? Style matematika jam kos. Banyak soal. Iya, itu bener banget. Terima kasih Kak Gavi dalam pesanya. Atau enggak soalnya itu beranak, cuma 5 tapi beranak. Sumpah itu kayak nyebelin banget, jujur. Kayak bisa beranak gitu. Karena maksudnya senang kan, soalnya ada berapa? Cuma 5, tapi beranak guys. Satu soalnya tuh kayak ada 5 juga. Jadi kayak mengerjakan sebenarnya tuh 25 soal. MTK biasanya sehabis menerangkan pelajaran langsung dikasih soal. Iya, itu betul. Nanti pas kuliah bisa open book. Demi apa? Enak banget. Kalau nggak 5 soal tapi sebutkan dan jelaskan. Iya, itu beneran banget. Kayak disebutin terus harus dijelasin lagi. Terus biasanya tuh aku kayak menjelaskan itu yang misalnya kayak apel, terus ya udah jelasinnya tuh kayak apel adalah buah yang ini dan apel. Jadi kayak nggak yang menjelaskan banget gitu loh. Biasa kan menjelaskan fungsinya terus beserta contohnya. Terus ada guys, aku pas ujian disuruh sebutin, jelasin fungsinya sama contoh dari itu. Dan aku tuh bukan lebih ke nggak bisa jawabnya, lebih ke capek tangannya sih jujur. Terus sampai kertas itu bener-bener berantakan banget, kayak sampai bawah-bawah. Jadi harusnya tuh kan kayak kolom jawabannya tuh cuma segini, cuman kayak sampai panjang. Terus kalian tau gak sih biasanya misalnya nomor 1 terus kayak dikasih panah, terus di bawahnya, terus ini di bawahnya, ini di bawahnya gitu. Keluarkan bakat yapingmu pas jawab. Iya tahu, tapi biasanya pas aku jawab PPKN itu langsung kayak dibener-benerin, walaupun tuh sebenarnya tuh kayak yaping yang bener-bener diulang-ulang guys. Kayak diulang-ulang tapi kayak kata-katanya tuh dibeda-bedain dikit gitu loh. Jadi kayak diulang-ulang tapi kayak di gitu. Terus tapi jangan tulisnya tuh jangan gede-gede, karena kalau gede-gede itu kan terlalu kelihatan. Jadi mending kecil-kecil dan agak kecil-kecil dan agak berantakan.
Itu dia tips. Karena kalau misalnya gede tuh kayak kelihatan banget gitu loh. Jadi aku biasanya aku kecil-kecil terus agak diberantakin dikit atau enggak agak dimepet-mepetin. Jadi kayak misalnya even tuh kita buat paragraf, jadi agak dimepet-mepetin dikit. Jadi kayak gak terlalu obvious gitu ya. Terima kasih ke Syuza Jemimanya. Ini mah mengarang enggak, sebenarnya sesuai, masih sesuai, cuman mungkin kayak nggak selengkap itu, tapi masih sesuai sama materinya. Tapi kayak aku jauh lebih suka PPKN sih dibandingkan apa ya, tapi aku suka banget sama hafalan. Pokoknya aku tuh percaya diri banget kalau bisa hafalan. Seruan agama kalau itu mah emang seru banget, tapi biasanya kayak terima kasih ke Rizky Ramuah. Iya, jadi aku kalau misalnya hafalan tuh kan suka banget, dan aku sangat pede kalau misalnya hafalan. Kalau misalnya presentasi aku juga suka, cuman aku tuh gak suka aja tuh orang-orang kayak gitu loh guys. Misalnya kayak terima kasih Kak Dimas balan pestanya, misalnya kayak orang-orang pas presentasi tuh ngeliatinnya itu antara yang kayak ngeliatin Han ketawa atau enggak ngeliatin yang kayak, terus kan tau kan pasti ada di setiap kelas tuh ada orang yang kayak bener-bener apa sih, bener-bener yang kayak ambis. Terima kasih Kak Dimas, yang ambis terus yang sangat apa ya, kalau misalnya bahasa Indonesianya itu apa sih guys, orang yang kayak suka, jadi suka kayak iya yang kritis, betul, yang kritis. Terima kasih Kak Dimas. Nah jadi pasti aku tuh kayak berharap banget pas presentasi tuh nggak ditanyain. Kayak misalnya ada yang mau bertanya, terus kayak dia bertanya yang kritis, dan kalian tahu kan biasanya kalau misalnya presentasi jangan dicontoh ya. Tapi aku biasanya presentasi tuh ya udah baca presentasinya aja, nggak aku hafalin dan nggak aku pahamin banget gitu loh. Terus kalau misalnya dikasih misalnya contoh, misalnya kayak coba contohin dari yang ini kayak dan kita jadi seringnya tuh tipsnya, terima kasih Kak Andi, tipsnya tuh apa namanya, di PPT-nya itu udah ditulisin, misalnya kayak ada yang mau bertanya tapi di bawah itu langsung ada tulisan nggak ada ya gitu, jadi udah ditulisin nggak ada ya gitu. Jadi bukan bertanya tapi kayak lebih ke basa-basi aja gitu, tapi di bawahnya udah ada nggak ada kan gitu, nggak ada yang mau nanya kan. Tapi pas udah dibuatin kayak gitu tau gak, tetap ada yang nanya. Sumpah guys, padahal udah ditulisin nggak ada yang mau nanya kan. Atau enggak kita bukan tanyanya ada yang mau nanya, tapi kita nanyanya nggak ada yang mau nanya kan, oke terima kasih sekian terima kasih, tapi tetap ada aja kayak mau nanya. Terus jadi kayak ya udah, tapi untung ya sejauh ini aku presentasi belum pernah aku yang ditunjuk untuk menjawab pertanyaannya, atau enggak pernah tapi kayak aku mengerti gitu loh, pas materi itu aku ngerti. Apalagi kalau presentasi itu kan kalau setiap kelompok itu dibagi-bagi materi mana yang kita kayak pelajarin gitu kan. Nah pas itu pernah aku tuh ditanya, ini bukan materi aku, jadi kayak gimana gitu loh. Jadi ya untung karena kayak ada orang yang tahu itu materi dia, jadi dia yang jawab gitu, jadi nggak perlu aku. Tapi sekali kalau ada yang nanya aku kayaknya aku nggak pernah ditanya sih sebenarnya, soalnya dapat nilai kalau nanya, nggak boleh gitu. Enggak sih, kalau di aku nggak dapat nilai juga sih sebenarnya. Dapat sih, cuma maksudnya kan kayak biasanya ada teman-teman aku yang misalnya nih kalau misalnya mau nanya presentasi, walaupun ada ininya, walaupun ada nilainya, cuman kayak tetap nanyanya tuh yang itu, yang apa sih, yang kayak nggak terlalu susah gitu loh, atau enggak yang emang udah ada di materi. Misalnya kayak kita udah menjelaskan, jadi ya pertanyaan itu yang emang udah ada di materinya. Sedangkan ada orang yang dia tuh nanyanya tuh kayak di luar materinya tapi masih berhubungan, tapi di luar presentasinya gitu loh. Ya gitu deh sih, gitu aja. Sedangkan kalau aku jarang banget sih nanya, karena kayak gak tau mau nanya apa. Ya kan, iseng banget. Terima kasih ke Syuza Fabrics-nya.
Makanya jadi kayak minimal tuh nanyanya itu emang udah ada tulisannya gitu. Jadi kayak even though kalau misalnya mau nyontek dikit udah ada gitu. Ini nanyanya yang kayak masih berhubungan tapi di luar itu. Jadi kayak benar-benar harus menggunakan nalar otak pikiran banget gitu untuk menjawabnya. Atau enggak harus berwawasan luas banget untuk menjawabnya. Tapi untung seru-seru aja sih kalau presentasi. Tapi yang paling gak bisa tuh kayak nahan tawa gitu. Tapi kita pernah pas presentasi tuh kayak apa sih, kayak ada dramanya gitu. Jujur aku juga gak tahu. Kayak ada drama-dramanya gitu. Jadi sebelum presentasi tuh kayak ada drama-dramanya. Karena pas itu kita lagi kimia, pelajaran kimia. Nah kalau debat, aduh, kalau debat pas itu pernah sih, tapi kayak end up itu jadi nggak sesuai materi gitu loh, karena kan kayak mungkin kita terlalu luas gitu kan pembahasannya, misalnya pembahasan A tapi kayak dari A ini kan meluas-luas gitu kan sampai ke Z, jadi harusnya materinya A tapi kayak jadi ke Z gitu loh, jadi kadang-kadang itu lama guys, sumpah durasi debat itu lama banget dan rusuh, jujur rusuh banget guys. Iya, debatnya sampai out of topic gitu. Makanya iya. Terus pas itu kayak, terus kadang-kadang sempet kayak sampai cekcok gitu karena perdebatannya. Maksudnya karena nggak setuju gitu loh sama satu sama lain. Cuman kayak ya udah sih. Tapi kayak aku tuh nggak seberani itu yang kalau misalnya debat itu yang langsung kayak diem, aku mau ngomong gitu, aku kayak gak berani gitu. Jadi kayak biasanya aku tuh menyalurkan ide aku, terus aku ngomongnya ntar aja gitu, gak berani yang langsung kayak menyela untuk membalas gitu. Tapi aku juga membalas sih, cuman kayak aku takut dimusuhin. Saran makmal atau makso apa ya, kalau lagi sakit tuh makannya apa ya, harus yang berkuah gitu gak sih? Soto atau nggak bakso. Aku biasa kalau sakit makannya bakso. Mie. Wow. Biasa aku tuh bakso terus tapi pakai nasi. Iya, pakai nasi terus nasi dicampur kuahnya. Bubur makan orang sakit. Gak suka bubur, jujur. Kayak aku nggak terlalu suka bubur, tapi aku sukanya pakai sambal, pakai sayuran. Aneh banget gak suka bubur. Iya tahu, aku kayak nggak suka bubur. Kayak aku tuh bisa kayak muntah gitu kalau misalnya kebanyakan makan. Kalau dikit tapi harus jeda setiap makan itu lama. Jadi bisa kayak makan terus kayak nunggu semenit 2 menit baru makan lagi gitu. Gak bisa yang dudut tapi nggak bisa habis. Karena nggak suka itu. Jadi aku nggak suka bubur, tapi aku sukanya baca top gifters. Jadi kita baca aja ya sekarang. Yang ke-10 ada Kak Waldo, terima kasih Kak Waldo. Yang ke-9 ada Kak Rizky Ramuah-muah, terima kasih Kak Rizky Ramuah-muah. Yang ke-8 ada Kak Gavi, terima kasih Kak Gavi. Yang ke-7 ada Kak Ciluk Babal, terima kasih Kak Ciluk Babal. Yang ke-6 ada Kak Syuza, terima kasih Kak Syuza. Yang ke-5 ada Kak Satria, terima kasih Kak Satria. Yang ke-4 ada Kak Haidar, terima kasih Kak Haidar. Dan yang ke-3 ada Kak Ahmad, terima kasih Kak Ahmad. Dan yang kedua ada Kak Dakdikdukdar, terima kasih Kak Dakdikdukdar. Dan yang ke-1 ada Kak Fanfan, terima kasih Kak Fanfan. Terima kasih ya guys. Dadah. Terima kasih guys. Terima kasih ya, bye bye.